Assalamualaikum. Saya terdengar tidak? Bunda Anita siap kah presentasinya? Sebentar ya, aku tadi belum cek ini Bunda Anita. Berbagi ya Bunda ya? Berbagi saja kan, tidak terus yang oke. Ya, aku tutup kegiatan. Kartunya Bunda Anita tadi gimana ya, lupa. Baru nyampe rumah masalahnya. Bunda Anita bisa berbagi nggak? Saya coba Bunda ya, izin, permisi. Kalau belum tak jadikan Terlihatkah Bunda? belum. Oke, bisa. Oke. Oke, ditutup dulu aja. Siap. Siapa kemarin ya yang waktunya Bunda Khalifah ya? Oh iya, Bunda Khalifah sama Pak Ernesto. Adakah di sini? Sudah dihadirkah Pak Ernesto? Bunda Khalifah. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Semoga malam ini kita tetap masih semangat untuk belajar. Karena tahun ajaran baru sudah kurang 2 bulan lagi. Pastinya teman-teman sudah mendaftarkan diri. Sudahkah mendaftarkan diri ke PMM untuk IKM? Coba di kolom chat, siapa yang sudah?
Mandiri berubah, berbagi sekarang hanya mandiri berubah dan mandiri berbagi. Tidak ada mandiri belajar Wesan. Jadi harapannya, kenapa harapannya tidak ada mandiri belajar? Kemarin sudah 2 tahun kita sudah disuruh untuk mandiri belajar. K13 bisa pakai Kumer, bisa, atau Kumer rasa K13 juga enggak ada masalah. Tapi yang pasti tahun ajaran baru nanti kita sudah akan memasuki babak baru, bagaimana kita harus move on dari kurikulum merdeka gitu ya. Maksudnya kurikulum 13. Oke, malam ini yang akan presentasi adalah Bunda Anita, Bunda Khalifah, sama Pak Ernesto nih. Jangan-jangan orangnya lupa tuh nanti. Oke. Kita saling sharing ya. Ini kita saling sharing. Tidak ada yang membenarkan atau tidak ada yang menyalahkan. Yang salah adalah yang tidak mengerjakan atau tidak berusaha untuk mengerjakan. Gitu ya. Jadi kita saling sharing saja gitu. Tidak ada yang ada yang pinter atau yang merasa benar, nggak ada di sini. Ya harapannya seperti itu ya, kita sama-sama belajar. Oke Bunda Anita, silakan Bunda Anita. Baiklah, saya mencoba berbagi. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi salam kasih, salam wabarakatuh. semangat pendidikan yang bergerak terus. Izin berbagi, teman-teman di sini saya tahu para pendidik yang hebat. Kami, lembaga kami sedang berupaya untuk bergerak pula untuk implementasi kurikulum merdeka, dan ini prosesnya tidak, ya bisa dibilang mudah, tidak mudah, sulit juga tidak sulit. Dinikmati saja. Kami berusaha untuk menikmati apa yang sedang kami lakukan, dan Bunda Din banyak menolong untuk kami semangat. Mau nggak mau dihadapin temboknya ya, Nda ya. Mohon izin berbagi. Nuwun sewu sedaya, saya berizin berbagi dulu. Saya Anita Nugrahani dari TK Kristen Pamerdi, Kebun Agung Pakesaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Malam ini saya dapat kesempatan untuk membagikan perihal kemarin menyusun untuk alur tujuan dari TP, tujuan pembelajaran, ke alur tujuan pembelajaran. Tempat kami hal ini proses untuk kami bisa melakukan ini dalam setiap kegiatan pembelajaran kami, dimulai dengan kita tahu bahwa sekarang masa-masa kurikulum merdeka ya. Jadi bukan jadi kurikulum merdeka, sekarang malah jadi kurikulum nasional nih. Jadi semua lembaga pendidikan mulai PAUD sampai menengah semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Kalau di PAUD kita di fase fondasi ya, jadi kesiapan untuk bersekolah secara secara formal. Jadi PAUD merupakan fase fondasi untuk anak-anak mulai berkegiatan secara formal, di mana kegiatannya adalah kegiatan bermain, banyak bermain sebagai proses belajar yang utama. Di PAUD, guru diupayakan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang dengan bermain anak-anak terstimulus setiap aspek perkembangan anak ya, dengan menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak yang ada dari hal-hal yang digali dari setiap anak. Potensi-potensi itu ada 6 pembelajaran yang dicoba untuk di lembaga PAUD untuk mulai dikuatkan ya. Ini bagaimana anak mulai cinta dengan sekolah dan belajar. Ini perjuangan kami di PAUD. Kalau bicara tentang Kurmer atau Kurnas,
kurikulum nasional, TK PAUD dengan fase fondasinya, dengan proses belajarnya, semuanya merujuk ke kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka, tentu saja kemarin mungkin sudah banyak diurai, disampaikan oleh Bunda Din bahwa yang jadi bukan jantung yang menjadi rujukan itu adalah capaian pembelajaran di fase fondasi yang ditentukan sudah ditetapkan oleh pemerintah dan mau nggak mau semua harus diarahkan ke arah capaian pembelajaran ini dan guru atau lembaga dibawa untuk memahami capaian pembelajaran dari tingkat pendidikan yang sedang dikelolanya ya. Kalau di TK ya berarti di fase fondasi, capaian pembelajaran di fase fondasi ini, kemudian dirumuskan tujuan pembelajarannya, dan kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran yang didapat dari tujuan pembelajaran tadi, yang kemudian digunakan untuk merancang pembelajaran berupa modul. Kalau saya tidak tahu ini benar atau salah, cuman ini yang kami lakukan di sekolah adalah CP, TP itu dan tujuan kegiatan itu hal yang berbeda ya. Kalau CP itu capaian akhir di akhir masa PAUD tidak dimunculkan dalam rancangan pembelajaran atau mingguan. Kalau TP itu terjemahan dari CP. TP itu lanjutan dari CP. Kita memformulakan CP menjadi tujuan pembelajaran di mana kompetensi dan konten yang akan dicapai dari pembelajaran itu apa, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan alur tujuan pembelajaran. Ini saya ingin berbagi seperti itu yang kami lakukan di sekolah. Oh, ini Bunda, kalau dari CP menuju ke ATP itu CP itu semangka yang bulat yang utuh gitu ya. Kita mau melakukan menikmati semangka yang utuh itu nggak bisa dong kita langsung makan, tapi harus kita belah dulu. Kita Simboliknya gitu ya. Iya, betul. Jadi dipilah lebih kecil-kecil untuk supaya kita bisa mengunyahnya itu, mencernanya itu dengan mudah dan vitaminnya dapat kalau bulat utuh mungkin makanya nggak malah sakit nanti kalau yang bulat utuh dimakan gitu ya Bunda ya. Seperti itu mungkin filosofinya atau penanalogiannya kalau dari CP ATP, dari CP TP ke ATP-nya. Kalau di sekolah kami, sementara ini kami buat yang seperti ini, Bunda. Ini kami pertama melakukan identifikasi dari CP menjadi rumusan TP. Kami mengambil contoh tentang capaian pembelajarannya nilai agama misalnya. Terlihatkah Bunda Din? Terlihat sekali. Oke, terima kasih. Di nilai agama dan budi pekerti itu capaian pembelajaran yang memang sudah ditentukan bahwa setiap lembaga PAUD TK itu pada akhirnya nanti anak-anak yang didapatkan capaiannya adalah anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan perbedaannya, berbagai perbedaan yang mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini masih semangka yang bulat. Jadi kalau kita mau makan itu agak kesusahan. Jadi kita coba belah menjadi tujuan pembelajaran dengan melihat kalimat di masing-masing bagian capaian ini. Ya, itu dibelah dulu. Kalau kami melihatnya itu dari kompetensi apa yang ada di kalimat itu paling atas, kompetensi apa ya yang harus didapatkan anak. Jadi kami potong satu, kalau di situ anak percaya mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ini yang kami potong jadi potongan pertama. Potongan kedua, berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan keselamatan diri dan seterusnya sampai Tuhan Yang Maha Esa, itu potongan kedua. Potongan ketiga, menghargai sesama manusia. Keempat, menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap. Nah, ini jadi potongan semangka yang berikutnya.
supaya lebih lagi kita lebih mengkonsumsinya lebih lebih mudah lagi, ini masih dibagi lagi. Nah, jadi dari potongan yang pertama tadi bisa dipotong lagi menjadi potongan kecil-kecil, yaitu alur tujuan pembelajaran. Maafkan kalau ini salah Bunda Din, nanti mau diberi masukan dan sebagainya. Di TP1 ini kami bagi lagi menjadi dua. Dari mengenal itu apa? Kontennya apa? Konten yang akan dilakukan dengan uh, TP ini. Kami bagi lagi menjadi dua. Mengenal itu mengenal apa? Kontennya apa? Mengenal nama Tuhan dapat menjelaskan simbol-simbol praktik agamanya secara sederhana, seperti perayaan hari besar agama, tempat ibadah dan lain-lain. Hal ini menolong anak untuk mengerti, mengenal, oh dengan ini ternyata aku melakukan sholat ini, aku mengenal agama, aku menyebut Tuhan dan sebagainya. Hal-hal ini yang kita artikan potongan capaian pembelajaran itu bisa dicerna dengan lebih mudah. Demikian selanjutnya di potongan besar yang 2, 3, dan 4. Seperti itu. Dilanjutkan dengan capaian pembelajaran yang lainnya. Kalau ketika tadi ada beberapa elemennya yang dipakai, dan di sekolah kami mencoba menyelesaikannya menjadi seperti ini. Nah, ini ATP kurang besar Kak Ibu? Belum terlihat. Oke. Sudah? Belum? Belum. Oke, maaf sebentar. Oke, dimatikan dulu, dibuka lagi. Oke. Nah, Punten sudah terlihat Bunda? Apakah sampun terlihat? Bentar, masih loading. Oke, siap sudah. Oke. Ya, ini yang kami susun, kami buat, kami rancang, kami jadikan untuk menyusun modul pembelajaran kami. ATP kami itu kami sesuaikan dengan kondisi keadaan warna sekolah. Jadi di alur ATP-nya itu lebih detail ya Bunda ya. Mungkin setiap sekolah tidak sama karena kita mungkin memiliki warna karakteristik bermacam-macam. ya. Iya, karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kami coba di sini masukkan yang menjadi seperti ini ya. Anak mengenal dan memiliki pribadi ini di jati diri kalau tidak salah. Di jati diri, anak mengenali, mengekspresikan, kami potong lagi. Anak mengenal, memiliki perilaku positif terhadap lingkungan diri dan sekolah. Nanti boleh kalau memang bisa mau dibagikan silakan Bunda, nanti saya akan bagikan ke Bunda Din ya. Untuk ini ya. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan itu baik keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di ATP-nya kami coba itu membagikannya lagi dengan anak menyadari bahwa dirinya dan orang lain merupakan bagian dari kelompok, keluarga, kelas, atau sekolah. Menghidupi slogan jujur, hormat, disiplin, sekolah komersil. Jadi karakteristik kita bisa kita masukkan di sini. Mungkin nanti di seninya kita masukkan kalau dipakai saja itu ada pabrik gula. Jadi kami masukkan bukan muatan, hal-hal yang di sekitar anak yang memang benar-benar ada di sekitar anak dan memang dihadapi oleh anak. Seperti itu Bunda Din. Kita sudah mencoba membuat mulai dari nilai agama, budi moral, budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kami sudah mencoba membuat TP dan ATP-nya. Sejauh ini sangat menolong kami dalam menyusun modul kegiatan pembelajaran maupun P5 kami. Begitu Budin.
Oke, terima Apakah kasih. Oke, sepertinya seperti ini? tadi kan ada identifikasi kompetensi Yes. apa? Itu Bunda untuk melihat kompetensi si anak itu melalui apa Bunda? Ngapunten Bunda, bagaimana? Untuk melihat kompetensi si anak, Mm-mm. Bunda melakukannya seperti apa? Kami melihat kompetensi anak dengan tentu saja ya mungkin di awal tahun pembelajaran itu kita sudah observasi ya dengan kemampuan anak, kemudian kita sudah kelompokkan kemampuan anak, kemudian kita bisa melihat nih minat bakat kompetensi anak itu di mana, dan kita mencoba memfasilitasinya dengan menyusun TP, ATP dan ini Bunda Din. Kadang saat kita sudah menyusun ATP dalam modul dan dalam kegiatan sudah dilaksanakan nih, ternyata ada hal yang, wah ini harusnya ATP-nya bisa ditambahkan Masuk. kayak ini loh. Nah, apakah hal ini mungkin jadi catatan buat kami ya. Ini harusnya nanti ini bisa ditambahkan seperti itu Bunda. Jadi kompetensi bisa dilihat dari kita paling tidak mendapat gambarannya saat kita tentu saja dengan melihat penyusunan dari teori, dari hal-hal yang sudah dibagikan melalui kita banyak belajar dari kementerian, dari dinas dan sebagainya, kita pasti dibekali ya. Jadi kita tahu, sepertinya anak TK itu PAUD itu harusnya dapatnya ini loh ya. Kompetensinya anak usia ini sampai ini loh. Jadi STTPA-nya ya Bunda ya. Ya, STPPA-nya oke. itu kan sudah punya ya Bunda ya. Ya, Pak. Dari situ mungkin kita bisa dapatnya dari situ. Mungkin salah Bunda jawaban saya. Oke. Maafkan. Iya. Jadi sebelum menyusun asesmen diagnostik ya, asesmen diagnostik itu kalau kita memang kan harus ada dua hal ya di asesmen diagnostik. Jadi MPLS itu pergunakan untuk melihat asesmen diagnostisnya. Oh. Kalau kita di pelatihan biasanya kan ada pretest dan post-test. Nah, ya kan? Nah, anggap asesmen diagnostik adalah pretest kita gitu loh. Pretestnya anak-anak gitu. Apa yang mau kita lihat di diagnostik kognitifnya? Itu misalnya apakah dia sudah mengenal huruf kah? Apakah sudah mengenal bilangan kah? Apakah sudah mengenal posisi? Biasanya anak-anak itu tidak tahu kanan kiri yang paling awal ya. Nah, yang non diagnostik, apakah dia mengetahui warna, apakah dia tahu namanya sendiri dan sebagainya. Itu adalah non kognitif. Nah, dua hal ini 2 minggu itu kita harus mengenalkan. Jadi anak-anak tidak hanya mengenal siapa gurunya di sekolah, siapa teman-temannya di sekolah, apa saja yang ada di sekolah, ruangan apa saja, itu tidak harus mengenal itu saja, tetapi harus mengenal segala perkembangannya. Dia harus mengenal dirinya sendiri gitu kan. Ada kata ditanya gitu ya. Dalam penyusunan ATP itu sangat penting sekali gitu. Karena dalam penyusunan ATP akhirnya kita harus tahu berbagai macam karakteristik anak di lingkungan kelas, terutama kelas ya yang kita akan buat pembelajaran gitu. Bagaimana anak-anak nanti bisa bermakna dalam pembelajarannya gitu. Dan anak-anak ke sekolah seneng nih, aku hari ini aku mau belajar bermain ini nih gitu. Anak-anak biasanya kalau ke sekolah ada rewel pagi dan sebagainya. Sebisa mungkin pembelajaran di kurikulum Merdeka tidak akan seperti itu gitu. Maksud saya paham ya maksud saya ya. Nah, untuk apa namanya yang disampaikan Bunda Anita, memang kita harus punya acuan namanya STTPA gitu. Kemarin sudah saya buatkan, sebenarnya di buku panduan itu sudah di plot-plotkan sebenarnya STTPA-nya untuk tahap perkembangan
usia 2 sampai 3 apa saja, 3 sampai 4 apa saja, 4 sampai 5 apa saja, 5 sampai 6 itu sebenarnya di buku panduan sudah ada. Hanya saja kita kadang kurang literasi gitu. Kita hanya baca aja bingung gitu. Apa yang harus dilakukan? Makanya kemarin sudah saya plot-plotkan secara umum, secara sektor. Mungkin bisa dimatikan dulu Bunda, saya tak buka STPPA saya. Oke. Nah, ini adalah usia, sudahkah? Sudah keluar? Oke, sudah keluar. Ini adalah usia anak usia 2 sampai 3 tahun. Di tingkat pencapaian perkembangan itu, anak-anak usia 2 sampai 3 tahun itu adalah memainkan kata atau suara yang didengar dan diucapkan berulang-ulang. Papa, dada, mama, mami. Yang ada huruf vokalnya. Ayam, bibi, gitu kan? Nah, biasanya anak-anak usia ini itu sambil bernyanyi. 1 ditambah 1 gitu. Jadi kalau kita bisa tahu STPPA-nya seperti ini, kita bisa menyusun tujuan pembelajarannya gitu. Ini sebenarnya sudah ada di buku panduan, hanya saja kita belum bisa mampu mengembangkan dari buku panduan itu gitu. Ya, ini yang literasi. Nah, indikator perkembangannya, oh berarti nanti anak-anak harus saya kenalkan dengan orang-orang terdekatnya nih, papa, mama, gitu. Ibu, ayah. Bedanya apa? Buku, gitu kan, bola, gitu. Nah, dia memainkan kata suara ini juga bisa melatih anak yang speech delay, gitu. Ya, saya karena kemarin saya juga menemukan anak satu mobil dengan saya, anak yang cara bicaranya sudah sudah usia TK, cara bicaranya itu masih belepotan gitu. Latih dengan ini, gitu. Ya. Nah, ini acuan ini, STPPA ini yang bisa dijadikan acuan untuk ATP-nya. Gitu ya. Minat terhadap teksnya. Oke, nanti saya bagikan ya. Minat terhadap teksnya. Membuat garis lengkung. Kira-kira kalau kurikulum merdeka pakai apa nih? Bisa pakai pasir, bisa pakai Lego, bisa pakai malam gitu. Nggak harus mereka pakai pensil ditebali gitu ya, biasanya kan di titik-titik gitu ya, atau ada buku sendiri terus habis gitu di titik ada garis lengkungnya, ada garis vertikalnya, ada garis lingkaran dan vertikal. Itu enggak usah, kita pakai kurikulum merdeka, enggak usah pakai lembar kerja, sediakan aja sudah garis. Kalau umpamanya memang ingin melihat mereka memegang pensil, caranya adalah diajak menjemput, ya, diajak menjemput, menyobek. Usia 2 sampai 3 tahun itu menjemput, menyobek, sering-sering seperti itu, mencocok. Bunda bahaya dong. Bahaya kalau panjenengan tidak mendampingi. Gitu. Berikan kesepakatan bahwa anak itu ini berbahaya ya, jangan dibuat mainan ke teman-temannya. Ini hanya untuk mencocok saja di alatnya dan sebagainya. Beri kesepakatan seperti itu. Dampingi anak usia 2 sampai 3 tahun memang bahaya-bahayanya, ingin tahu, tapi kalau panjenengan tidak mengenalkan, mereka akan penasaran dan melakukan sendiri. Itu yang lebih bahaya. Gitu. Ya. Menggambar garis datar di kertas, bisa pakai spidol atau krayon, atau juga pakai pasir. Gambarkan pakai pasir. Kan bisa.
ya. Jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya kreativitas kita yang dituntut. Ini STTPA-nya 2-3 tahun. Oke, saya buka lagi yang STTPA-nya biasanya usia 3-4 tahun. Terus dari sini, dari paparannya Bunda Anita tadi, ada yang mau ditanyakan dulu apa belum? Oke, sekali lagi saya ingatkan ya, yang saya share adalah yang ikut gimit malam ini. Jadi panjenengan kalau materi malam berarti harus japri saya, gitu ya. Saya tidak share di grup karena kenapa? Saya bukannya teman-teman itu hanya minta filenya habis gitu tapi tidak mau belajar, nanti bertanya lagi, Bunda ini gimana caranya bikin seperti ini, gimana gitu ya. Kalau belajar seperti ini akhirnya kita tahu gitu loh, oh caranya seperti ini ya bikin STPPA, oh caranya seperti ini ya, padahal di buku panduan itu sudah ada. Pasti saya share tapi tetap japri saya tidak nge-share di grup manapun. Oke. Oke, mau presentasi adakah? Selain Bunda Anita kayaknya ada Bu Khalifa sama belum hadir ya, Pak Ernesto. Belum hadir. Halo Pak Alan, how are you? Oke. Saya share lagi yang usia 3-4 tahun. Nah, di usia 3-4 tahun anak-anak mulai mengenal ciptaan Tuhan, menyebutkan apa saja ciptaan Tuhan, mendengarkan ceritanya gurunya, kebesaran Tuhan, bagaimana tuh bulan bisa 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 keluar di malam hari ya, kenapa mataharinya nggak redup dan sebagainya gitu. Dia mengenal gitu ya. Dia mengucapkan membalas salam. Mohon maaf, ada saya menemukan pendampingan di TK membalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak tidak bisa membalas salam. Pijakannya kurang nih. Saya bilang gitu. Pada saat evaluasi saya bilang, membalas salam ini hal yang mudah yang awal di anak-anak dikenalkan padahal. Karena apa? Ini adalah unggah-ungguh ya, sopan santun gitu. Jadi kalau anak-anak tidak bisa, belum bisa mengucapkan, ajari waalaikumsalam, kita duluan yang membacakan, anak-anak menirukan gitu. Di sini indikatornya menirukan mengucapkan salam saat masuk atau keluar kelas. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang jati diri ada yang namanya, nah ini, bangga terhadap hasil karya sendiri. Saat anak-anak sudah melaksanakan apa yang dia mau, saya pingin nih Bunda, pingin bikin rumah-rumahan, ajak dia cerita gitu. Kenapa? Karena dia harus menunjukkan rasa percaya diri. Ajak dia cerita yang pertama karena melatih untuk literasi si anak. Gitu. Literasi tidak hanya membaca. Literasi tidak hanya membaca, tetapi literasi juga untuk memahami apa yang dikerjakan si anak. Jangan-jangan anak-anak hanya menirukan nih temennya, gitu. Ya. Nah, ini STPPA ini sudah ada lagi di panduan gitu. Kalau kita bisa baca sebenarnya banyak ini yang bisa diambil. Oke. Ini salah satunya. Bagaimana memasukkan topiknya lebih mudah lagi nanti. Kemarin sudah saya ajarkan kan bagaimana memasukkan apa ke dalam topik-topiknya. Nah, ini
Ini usia 4-5 tahun di dalam literasi, di aspek perkembangan literasi, CP-nya itu literasi adalah mengenali, menyimak, dan memahami berbagai informasi. Tingkat pencapaiannya adalah menyimak bahasa ibu. Gitu. Dia bisa nggak bahasa ibu, bahasa yang lainnya, misalnya dipanggil, siapa enggak, dia mengerti enggak perintah yang bersamaan, minta tolong dong, sampahnya diambil di bawah meja, dibuang tempat sampah, 2 perintah. Ya, dia bisa enggak melakukan 2 perintah. Ini usia 4-5 tahun. Kayaknya hampir sama dengan K13, iya emang. Gitu. Di kurikulum Merdeka itu sebenarnya aspek perkembangan itu sama dengan K13, hanya saja ditambahi dengan nilai Pancasila pada saat profil pelajar Pancasila. Di proyeknya menguatkan itu, proyek itu menguatkan profil pelajar Pancasilanya. Sebenarnya di literasi ini kan juga sudah banyak semua gitu loh. Gitu kan, nilai agama mengerti. Di K13 apa? Nilai agama moral, nilai agama dan moral, ya kan? Lalu yang jati diri, kurikulum Merdeka di K13 apa? Sosial, emosional, dan fisik motorik. Literasi di K13 apa? Kognitif, bahasa, dan seni. Nah, ketambahanlah nilai Pancasila. Di ketiganya itu, 3 JP itu sebenarnya sudah ada. Ada dimensi mandiri, ada dimensi kreativitas, ada dimensi bernalar kritis, ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya saja dikuatkan pada saat P5 gitu loh. Ini yang belum dipahami sama guru-guru gitu loh. Yang dipahami adalah kalau P5 berarti membuat produk, bukan, meskipun produknya tidak jadi, hanya sederhana, yang penting prosesnya itu 6 dimensi muncul 3 gitu. Gitu. Biasanya kita menggunakan 3 dimensi, tetapi semuanya akan muncul 6 dimensi. Mau dipakai semua, sekarang aturan baru dipakai semua. Mumet gak? Mumet. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau tanya dulu. Ya, siapa yang mau bertanya? Mungkin itu yang bisa dijawab ya Bunda Anita. Jadi benar Bunda Anita bilang bahwa itu semuanya mengacu pada STPPA. STPPA ini saya susun dari buku panduan. Gitu. Jadi kita tidak saya nggak ngarang gitu loh. Untuk membuat ATP dan sebagainya nggak ngarang, saya mengacunya dari sini. Gitu. Lebih enak seperti ini. Kenapa? Kalau saya ya lebih enak seperti ini karena indikatornya kegiatan ragamainya anak-anak sudah saya katakan, sudah saya rapikan, menceritakan pengalaman. Masuk di mana? Literasi. Gitu. Tinggal nanti masuknya di mananya. Nah, masuknya di tujuan pembelajaran dalam merespon berbagai ucapan dan pesan lebih kompleks serta petunjuk dan instruksi bertingkat dengan berbagai cara. TP-nya itu. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin dari Bunda Anita. Iya Bunda Din, saya tertarik dengan diagnostik assessment yang seperti Bunda Asesmen sampaikan diagnosis tadi. kognitif non Yes, kognitif. oke. Itu kita bisa lakukan semacam pretest atau post-test. Jadi itu kita lakukan, misalnya kita mau project nih, di awal project kita lakukan ini ya Bunda ya, atau Ya, seperti oke. gini. Saya biasanya kan MPLS itu 2 minggu, ya kan? Dalam 2 minggu itu kita bisa mengorek kegiatan ragamainya, melalui permainan tradisional. Dari permainan tradisional kita tahu nih anak ini gaya belajarnya visual, audio, atau kinestetik dari permainan tradisional saja, ya. Mungkin dalam 1 minggu kalau sekolahnya 5 hari sekolah gitu ya, mungkin mengenalkan gurunya.
Jadi mengenal gurunya, kita tahu loh kadang anak ini mengenalnya melalui, kenalkan ini Bunda Anita, beliau kepala sekolah gitu. Nah ini Bunda si Miss Henny, dia ngajar di kelompok apa gitu kan. Nah dia dikenalkan tuh sama guru-gurunya. Besoknya coba diulangi. Bunda di depan, tanyakan ini siapa namanya, dia sebagai apa di sekolah. Dari situ kita bisa tahu, oh dia gaya belajarnya ini, oh dia karakteristiknya ini, oh anak ini gitu. Kasih itu. Nanti kalau anak-anak ini sudah kita plot-plot gitu ya, ganti nih sekarang ke temennya, kenalkan. Dari anak-anak bermain di kelas itu kita tahu anak yang mana yang bisa memiliki sosial emosional yang bagus, mana anak yang kolaborasi, berteman dengan temannya lebih cepat. Nah, itu bisa kan dilihat, oh anak ini suka nih bermain dengan konstruksi, oh anak ini suka dengan permainan yang bukan konstruksi, sensori misalnya gitu. Oh anak ini suka nih dengan psikomotor, bisa itu gitu. 2 minggu itu sebenarnya sudah cukup untuk melihat diagnostiknya anak, untuk melihat dia masuk ke dalam non kognitif atau maksudnya karakteristik anak 2 minggu itu. Gitu Bunda Anita. Ya. Oke. Ada lagi, ini ada pertanyaan nih. Oke, STPPA ini saya buat kalau kurikulum merdeka itu hanya di Permendikbudnya itu hanya ada bahwa 6 aspek perkembangan muncul, itu hanya itu saja, tetapi belum dijabarkan di Permendikbud. Tetapi di buku panduannya ada, Bunda Elianur ya, ada di buku panduannya. Kalau kita bisa membaca, kita bisa literasi, itu semuanya, ini semuanya ada di situ gitu. Untuk menyusun kumur itu kita harus terlebih dahulu mengetahui letak ATP-nya kah, masuk kemana-mananya, apakah ke NABDJ. Nah, sip. Jadi kita harus tahu CP-nya dulu nih. Ada berapa CP? Ada berapa CP? 3, oke. Ada CP nilai agama, budi pekerti. Ada jati diri, ada literasi dan STEAM. Ya, ada 3 CP. Tiap CP itu ada namanya elemen. Oke, tak matikan dulu yang ini. Buka yang ini. Nah, ini ya. Di dalam CP ada namanya elemen. Nah, ini elemen. Yang tak kasih A1 ini namanya elemen. Ya. Dan di elemen ada namanya sub-elemen. Yes, yang tak kasih angka 1, angka 1. Nah, ini ya. Yang saya kasih tanda hitam A1 ini namanya elemen. Elemen dari CP nilai agama budi pekerti. Yang saya beri angka 1 ini adalah sub elemen. Dari sub elemen kalau dulu kita hanya diberi seperti ini saja, suruh memilah tujuan pembelajarannya. Tapi kita yang regulasi baru tahun kemarin Agustus 2023, kita sudah diberi tujuan pembelajaran saja. Sudah sampai tujuan pembelajaran. Titik 1.1 ini adalah tujuan pembelajaran. Saya nggak ngawur, ini ada di buku panduan. Oke. Dari tujuan pembelajaran inilah
Dari tujuan pembelajaran inilah yang disebut ATP. Ya, CP kita pilah-pilah lagi. Dari sini kita pilah-pilah lagi, oke? Ini sudah ya, paham ya dari sini? Ada yang belum paham? Soalnya aku mau menunjukkan nih bagaimana caranya memasukkan ke TP-TP itu ke dalam topik-topik yang namanya disebut ATP nanti. Sudah? Sudah paham ya? Sudah. Materinya nggak paham nanti. Nah, sudah muncul kan? Sudah muncul kan? Oke. Nah, dari ATP Bunda, dari TP-TP tadi, masukkan ke dalam ATP-nya. Kalau saya beda dengan Bunda Anita ya. Kalau Bunda Anita tadi kan langsung ya dari CP, TP, terus ATP-nya kan gitu. Nah, kalau saya langsung tak masukkan ke dalam topik dan subtopik. Jadi tidak 2 kali kerja. Gitu. Nah, seperti ini. Boleh seperti Bunda Anita tadi yang dipaparkan tadi boleh. Seperti ini juga boleh. Jadi dari TP tadi masukkan ke dalam sini. Anak dapat menjelaskan simbol-simbol yang merefleksikan praktek agamanya. Anak memberikan respon dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang sesuai terhadap emosi orang lain. Anak menunjukkan minat terhadap tuturan yang lebih panjang dan kompleks dengan berbagai. Nah, itu setiap ini kalau panjangnya kan 5 hari sekolah, ini berarti NABP-nya ada, kasih aja seperti ini. Agamanya nilai agama Dan budi pekerti. Kalau 5 hari berarti panjenengan kasih aja 5. Lagi biasanya praktek sholat, praktek wudhu, doa-doa pendek, doa doa sehari-hari atau langsung bisa Hafalan surat pendek ya, Bu. doa mau belajar, doa sesudah belajar, membaca surat Al-Ikhlas ya. Ini LABP, wes 5 hari sekolah. Kalau mau 6 ya berarti tinggal nambahi 6 hari sekolah. Oke, sekarang jati diri. Jati diri diisi apa? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Kalau emang tiga apa namanya 5 hari sekolah, begitu juga dengan kelompok bermain gitu. Nah, sekarang literasi. Nah, diisi semua. Ini dalam 1 minggu.
Kalau Bunda 1 minggu hanya 5 hari, ya udah pakai aja 1 sampai 5. Kalau Bunda 6 hari, pakai 6 hari. Ini nanti memudahkan Bunda memasukkan ke dalam modul ajar. Buat seperti ini. Gitu. Jadi tidak kerja 2 kali. Gitu. Bunda mau seperti ini bisa, mau seperti Bunda Anita tadi juga bisa, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau mau bertanya. Tadi ada yang tanya buku panduannya seperti apa, Weh. Saya juga boleh share nanti ya Bunda Din ya, biar dapat masukan ya. Oke, tak share nanti. Pokoknya japri aku tak share. Jangan minta di grup Bunda, aku minta file materi yang tadi nggak tak kasih meskipun terakhir di grup kalau tak kayak ini. Sebentar. Belajar jahat katanya apa? Iya, Pak. Katanya suruh belajar jahat. Nah, ini ya. Penyusunan STPPA ada di buku panduan ini. Ya. Kalau pernah dapat ya Bun buat itu. Gak pernah dapat? Oh, acuannya tuh. Beda Pak Bun. Ini yang regulasi tahun 2023 kemarin. Yang regulasi yang baru tahun 2024 untuk menuju kurikulum nasional tidak saya share ya. Karena yang ini aja dipahami dulu deh. Gitu. Gitu. Nah, ini semuanya ada. Pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan gitu ya. Ini berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen nomor 033 tahun 2022, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama. Garis besar adalah gemar mempraktekkan ini di garis besari. Kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, dasar-dasar kemampuan literasi. Jadi anak lulus sudah suruh berhitung dan membaca lancar, orang tuanya suruh duduk di kursinya anak-anak di kelas. Ya. Untuk membangun sikap lihat, ada seni lagi kan? Untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Kesiapan pendidikan dasar, garis bawah lagi. Ini yang tadi dipaparkan sama Bunda Anita, gitu loh. Bahwa capaian pembelajaran di fase fondasi itu adalah dikembangkan secara terpadu. Setiap elemen detail berdasarkan 3 aspek informasi yang sudah disebutkan di atas, yaitu dijabar-jabarkan melalui kegiatan bermain belajar. Sudah. Nah, STPPA ini loh, dari sini loh saya bisa bikin STPPA-nya. Gitu. Ya. Di nilai agama di CPNABP ada 3 elemen dan ada 4 sub elemen. Di elemen 1, anak-anak harus ada mengenali kegiatan. Nah, ini kan TP-nya sudah masuk nih. Ya kan? Sub elemen satunya ini dan TP-nya ini dapat ditambahkan sendiri oleh satuan PAUD yang tadi Bunda Anita bilang bahwa ternyata di dalam prosesnya pembelajaran ternyata TP ini bisa masuk nih, masukkan dalam evaluasi. Makanya evaluasi
evaluasi TP itu bisa berubah-ubah 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Melihat proses perkembangan anak. Ini ada di situ. Oke. Nah, ini ada di sana. Ini lihat. Ya. Tidak semua TP diambil. Jangan seperti K13, tidak semua TP diambil. Oke. Kita tunjukkan apa saja sih kemampuan untuk anak-anak. Anak-anak ini lulus ini harus bisa calistung apa enggak gitu. Bisa, harus bisa, tapi tidak dengan cara di drill. Calistung itu utamanya bukan di pertama, tetapi ada di konsep kesiapan di nomor 6. Ya, pemetaannya kesiapan si anak. Tadi kan disebutkan bahwa anak-anak harus siap kan. Nah ini. Kelihatan tidak? Kemampuan fondasi 1, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Bagaimana mereka membaca dan membalas dan mengucapkan, menerima salam. Bagaimana mereka bisa doa sehari-hari. Bagaimana mereka menghafal surat-surat pendek. Ada di sini. Bagaimana mereka mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, gitu. Ada di sini. Gitu. Kematangan emosi. Saat bermain, berebutkah dengan teman? Ataukah bisa berbagi dengan temannya? Ataukah dia bisa menolong temannya saat temannya membutuhkan bantuan? Ada di sini. Gitu. Keterampilan sosialnya. Apakah dia bisa berinteraksi dengan baik dengan temannya? Gitu. Di sini ada keterampilan sosial. Dan calistungnya di mana, Bu? Nih paling bawah. Oh, ternyata calistung itu tidak penting, bukan tidak penting, diajarkan tetapi tidak diutamakan paling bisa, harus bisa lulus, harus bisa calistung, tidak. Gitu. Kalau 6 fase ini sudah ada dalam anak, berarti dia sudah siap di usia berapa? Usia 7 tahun. Gitu ya. Oke. Ini. Bunda kepala sekolah saya loh, Bunda kepinginnya tuh anak-anak itu bisa apa namanya keluar tuh bisa calistung. Ya kepala sekolahnya aja suruh belajar di dalam kelas. Kan gitu. Oke. Nah ini. Ketambahan nilai Pancasila, aspek yang perlu dibangun apa? Nilai agama dan nilai Pancasila. Apa ini nilai agama dan budi pekerti? Aspeknya apa? Moralnya, Pancasilanya, kognitif. Dimensi belajar Pancasilanya apa? Nih masuk. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Mengenal dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ngawur ya Bunda Tiga. Ini. Jadi saya membuat STPPA itu ngambilnya dari sini. Itu karena untuk kesiapan anak-anak masuk ke dalam jenjang berikutnya itu anak-anak harus siap secara mental, secara jangan-jangan nih anak-anak gitu. Ya kan? Nah ini dimensi belajar Pancasilanya diambil pada jati diri, ada ini STPPA-nya ini gitu. Nah, ini kematangan sosialnya bagaimana, kesadaran bahwa dirinya. Ini ada nih semuanya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Panduan ini saya dapatkan dulu saat saya ada pembekalan yang kedua, pembekalan untuk kurikulum merdeka dengan Kemdikbudristek yang kedua. Jadi pada saat
narasumber berbagi praktek baik dulu kan ada komunitasnya gitu ya, sudah getuk tular nih gitu, ada regulasi baru nih, ada regulasi baru nih gitu. Nah, saya dapatnya waktu itu teman-teman tidak ikut pelatihan, tapi saya ikut pelatihan gitu. Ikut pelatihannya untuk yang gelombang kedua gitu. Karena dulu yang 2021 saya ikut yang pertama gitu. Hanya ada PAUD itu hanya saya saja waktu itu. Nah, yang gelombang kedua ada 2 orang yang PAUD, tetapi yang satunya beliau sudah bilang saya pakai yang lama saja deh untuk memahamkan teman-teman, monggo. Makanya saya pakai yang ini. Ternyata di dalam regulasi yang baru malah lebih banyak, lebih kompleks, dan paparannya juga lebih mempermudah, kalau saya ya, lebih mempermudah diri sendiri gitu loh. Nah, kadang-kadang saya akhirnya mikir begitu dapat banyak panduan, saya share ya, panduannya apa saja ya. Ada sekitar 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 9. Ada sekitar 9. Tak share ya. Nih, ada 9. Bagaimana tahapannya IKM, bagaimana lingkup CP serta contoh indikatornya seperti apa. Terus hasil belajar si anak nanti. Makanya saya tuh bingung kadang-kadang, teman saya minta dong narasinya rapat kurikulum merdeka yang semester 1, semester 2. Saya bingung gitu loh, Bunda ini menetapkan ATP-nya bagaimana kok sampai narasinya di rapot aja kok sampai minta gitu loh. Mungkin banyak yang belum paham gitu, makanya kalau hanya minta file dan nggak mau belajar itu ya akhirnya masih bingung. Di sini ada buku panduannya bagaimana panjenengan melaporkan rapot dan sebagainya, itu ada di sini, ada CP-nya PAUD ada gitu. Ini adalah panduannya untuk penguatan profil pelajar Pancasilanya. Ini KOSP-nya, asesmennya di sini. Ini dimensi dan elemen subelemen. Ini regulasi baru. Gitu. 2023 saya dapatnya. Agustus mau rilis, tapi saya April sudah apa namanya? Sudah pembekalan gitu. Gitu. Aku nggak tahu ya kalau nanti dijual bebas di luar, ada yang menjual, kalau ini tidak dijual bebas saya. Gitu ya. Oke, ada yang mau lagi? Mungkin Bunda Holipa dari tadi mau tanya kah? Anda, ini saya mencoba membuat itu Bunda. Kok lihat punya Bunda itu kok ini ya simpel gitu, enak, lengkap dengan ragam mainnya. Saya belum ini ingin presentasi Oh, juga yang biar dapat tadi yang ada masukan. ragam mainnya dan sebagainya tadi. Saya ingin presentasi biar dapat masukan dari Bunda dan teman-teman gitu. Coba-coba aja. Kalau Bunda sudah bikin, coba-coba dipresentasikan aja nggak apa-apa. Ya, oke ya. Izin share Oke, screen ya. nanti kita sharing-sharing aja ya bagaimana kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Oke. Oke, silakan. Udah, Bunda. Bentar, masih muter. Belum muncul, Bunda. Oke, sip. Belum ya. Oke. Udah ya. Oke ya. Nah, ini salah satu dari saya mencoba membuat simple gitu biar enak, bisa jadi satu lembar gitu, tapi tinggal menambahkan ragam main seperti yang Bunda tadi sampaikan ya, mungkin akan lebih lengkap lagi. Nah, eh, yang pertama itu untuk elemen agama dan budi pekerti, misalnya untuk TP mengenal Tuhan melalui ciptaannya,
itu saya ngambil tujuan kegiatan membedakan ciptaan Tuhan dengan buatan manusia. Nah, itu bisa apa? Bisa untuk tingkatannya nanti bisa membedakan dua atau tiga atau empat. Untuk membedakan tingkat kesulitannya mungkin di situ. Nah, untuk literasinya bisa ini anak-anak menyebutkan bedanya bagaimana dia menyampaikan menurut bahasanya sendiri gitu ya. Untuk yang TP yang kedua, yaitu menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Saya mencoba membuat tujuan kegiatan anak mengucapkan alhamdulillah pada saat dia menerima sesuatu atau mendapatkan rezeki atau apa ya, dari baik itu dari teman, orang tua atau guru. Dan dia juga terbiasa mengucapkan terima kasih pada saat mendapatkan sesuatu dari orang lain seperti itu. Untuk TP yang ketiga, menirukan gerakan ibadah dengan urutan yang benar. Nah, ini kita tidak serta-merta langsung meminta anak untuk bisa sholat lengkap dengan bacaannya. Jadi kita buat bertahap, menirukan gerakan wudhu dulu, kemudian niatnya, bacaan wudhunya itu, baru kita akan melangkah ke menirukan gerakan sholatnya dulu, dilakukan secara berjamaah, jadi dia bisa meniru temannya atau imam di depan, bisa juga dilakukan oleh teman yang sudah dianggap bisa ya untuk menjadi imam di depan, baru menirukan niat sholat dan bacaannya seperti itu. Untuk TP yang memperingati Hari Besar Agama, nah itu ya anak-anak kita aja untuk mengikuti kegiatan seperti Pondok Ramadan, Maulid Nabi, dan sebagainya. Untuk TP mengucapkan salam dan membalas salam, tujuan kegiatannya jadi bukan hanya pada saat eh, awalnya ya pada ketika kita pembelajaran di kelas ya, di pagi maupun siang kalau sudah mau pulang, itu kita anak-anak diajak untuk mengucapkan dan membalas salam dari teman dan guru. Nah, untuk jangka panjangnya, nanti diharapkan anak-anak itu bisa mengucap salam pada saat bertemu di jalan atau di mana. Jadi tidak hanya terbatas di sekolah saja, dan itu tidak hanya dengan guru atau teman, baik dengan orang lain dan saudara-saudaranya, itu bisa diaplikasikan nantinya. Untuk TP yang mengucapkan doa-doa harian dan surat-surat pendek, itu bisa misalnya kegiatannya doa sebelum dan sesudah belajar, doa sebelum dan sesudah makan. Untuk surat-surat pendeknya, kami pakai program Juz Amma. Untuk apa? Biasanya di kelompok A itu kita punya ini, selama ini alhamdulillah bisa tembus 10 surat pendek. Kalau yang di kelompok A 1 tahun. Untuk yang kelompok B alhamdulillah bisa sampai 20 surat pendek, sampai mulai dari itu ya Anas sampai Duha, biasanya seperti itu. Untuk mengenalkan Asmaul Husna, Rukun Islam dan Iman, kita bisa melalui lagu-lagu dan juga langsung pada praktek, misalnya manasik haji, cilik, atau sholat dan sebagainya itu ya. Ini bisa melewat lagu dan praktek langsung. Untuk TP yang 10, menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Kegiatannya yaitu salah satunya kita ajak anak-anak menyiram tanaman. Jadi eh, kita eh, tanyakan apabila tidak disiram tanamannya bagaimana, memberi makan binatang,
menjenguk teman yang sakit. Itu salah satunya. Entah ini benar apa enggak ini Bunda Din yang menjenguk teman yang sakit ini. Saya kok ragu. Terus untuk yang selanjutnya menjaga kebersihan diri dan merawat lingkungan sekitar. Misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bunda Din. Mohon masukannya dari Bunda Din dan teman-teman. Terima kasih. Maafkan teman-teman, sepertinya Bunda Din ada halangan jaringan, jadi beliau terpental. Ya mungkin Salah. ada yang bisa, iya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mau memberikan Monggo masukan. sambil menunggu Bunda Din ya. Oh ini sudah masuk lagi nih. Oke, ya. Sepertinya. Silakan Bunda, jangan terpental lagi Maaf, Bunda. maaf. Aduh, terpental-pental ini. Oke, ayo lanjut. Gak apa-apa, yuk. Sudah selesai Bunda. Oh, maaf ya, maaf ya. Oke, mungkin memang kalau untuk tujuan pembelajaran seperti mengenalkan Asmaul Husna, ini kan nggak perlu yang langsung ke tujuan kegiatan, nggak perlu, gitu kan? Kalau saya tujuan kemarin minggu kemarin saya sudah bilang kalau tujuan pembelajarannya itu sudah jelas, gitu kan? Jadi tidak perlu ke tujuan kegiatan langsung. Apalagi langsung tujuan pembelajaran aja cukup, gitu. Nanti di modul ajar bagaimana? Ya ambil aja tujuan pembelajarannya, bukan tujuan kegiatan. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran itu nanti akan masuk ke dalam asesmen terakhir gitu. Untuk penilaian Bunda masuk di dalam rapot gitu. Oke, di dulu saya buka untuk yang oke. jadi nggak bisa buka banyak file saya ini, laptop jadul. Oke, tadi ada pertanyaan apa tadi ya dari Bunda Lili tadi ya? Soal apa tadi di chat tadi ya? Monggo Bunda Lili langsung aja bilang, audionya dibuka. Gimana Bun? Nah, tadi di chat kayaknya tanya tentang apa tadi itu? Belum tak jawab. Bunda, untuk terima kasih Bunda Din. Ini pembelajaran berdefinisiasi. Pembelajaran diferensiasi itu aku sebenarnya mau menunjukkan video tapi nggak kuat laptopnya. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya gini Bunda. Dalam kelas itu kan Bunda sudah menyiapkan ragam main gitu ya. Nah, anak-anak biarkan memilih ragam main. Jadi Bunda tidak perlu ini nanti benar di depan kita hari ini bermainnya menulis di atas pasir. Gitu ya. Lalu yang berikutnya kita ada permainan nanti sains. Yang satunya adalah bermain mencocok gitu. Namanya gitu ya. Ada 3 ragam main yang Bunda siapkan. Nah, pada saat anak-anak sudah mulai bermain, lepaskan mereka. Biarkan, nggak usah ini nanti anak-anak kesini langsung moving ke sini, nggak usah seperti itu. Jadi biarkan. Kalau memang dalam satu hari itu anak-anak ada di sains terus, ya itu namanya pembelajaran diferensiasi gitu. Berarti minat dia ada di sana gitu. Jadi modul ajarnya seperti modul ajar biasa aja, modul ajar yang bisa dia
yang biasa dipakai sama Bunda gitu. Jadi lebih natural gitu ya, Bun? Iya, itu namanya diferensiasi. Nah, ini yang saya maksud acuan dalam ini yang baru ini yang masih lama ini. Ada yang sudah baru sih. Ini namanya acuannya. Jadi Bunda nanti TP-TP tadi ya, kan di dalam CP itu ada TP-TP-nya tuh. Nah, TP-TP-nya masukkan semua di sini. Gitu. Masukkan semua di sini. Ini masih lama sih. Tak carikan yang baru deh. Biar nggak bingung udah. Nah, itu kan ada CP1.1. Nanti untuk TP-nya 1.1.1 apa gitu ya, Bun ya? Iya, Di bentar. dibuat sub lagi. Taruh mana ya? Untuk subtopik itu bisa membuat sendiri atau sudah dari pemerintah formalnya dipastikan gitu, Bun? Apa kita membuat sendiri dari lembaga atau memang sudah paten ya? Bentar, ini ada. Oke. Dari checklist tadi ya. Bunda kan kalau aku setiap hari pakai checklist, Bunda. Aku setiap hari pakai checklist. Di checklist nanti itu kan Bunda sudah menunjukkan TP-TP-nya. Nah, ini. Ya. Ini yang terbaru. Ini yang kalau yang tadi itu masih secara global gitu. Bunda masih harus memilah-milah lagi gitu kan. Kalau ini Bunda sudah fokus dalam satu TP aja gitu. Nah, kalau Bunda sudah melakukan ini, kan ada empat sub elemen tadi kan. Di elemen-elemennya ini ada TP-nya gitu kan. Adik, aku minta tolong ambilkan air minum dong. Boleh. Nah, sudah seperti ini, yang 00 ini berarti Bunda tidak di dalam minggunya tidak Bunda laksanakan. Gitu. Bukan berarti dia nilainya 0, bukan. Gitu. Tapi Bunda memang tidak merancang di dalam TP-nya nggak muncul di minggu ke berapa itu tadi gitu. Kalau nilai 4 itu apa, Bun? Artinya, Bun? 4 itu saya masih menggunakan penilaian itu rubriknya pakai belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Ya. 4, 3 ini 3 ini adalah bintang 3. 4 ini bintang 4. Gitu. Nah, paling banyak muncul apa? 4 kan? Nah, di sini sudah ada nilai narasinya. Gitu. Mempraktekkan kegiatan ibadah mempraktekkan kegiatan ibadah, mempercayai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berlaku baik. Ini tiap tahun beda. Gitu. Ini yang dimasukkan ke dalam raport. Tinggal nambahi panjenengan mau masukkan apa indikatornya di sini kan udah muncul di sini. Ya kan? Nah, di sini kan udah muncul. Percaya kepada Tuhan Maha Esa dan mengenal ajaran pokok agama dan kepercayaannya. Muncul tuh di sini. Nih. Dalam mempraktikkan kegiatan ibadah, mempercayai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kan muncul toh? Ya, ini yang dimasukkan ke dalam raport. Yes. Jadi makanya panjenengan bikin seperti ini. Ini sudah saya share kayaknya. Iya, Opa. Opa di G-Drive-nya saya sudah ada nggak yang ini? Saya baru lihat sekarang. Ada nggak di G-Drive-nya? Kayaknya ada semua ya. Bentar. Lihat kan.
Ya aku nggak muncul masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi Bunda memiliki asesmen seperti ini untuk hasil akhirnya. Ini rangkuman dari semuanya. Iya. Nanti yang kalau asesmen foto berseri aku sendiri ya, untuk khusus untuk P5 kalau aku loh ya. Nah kalau panjenengan kepingin ribet ya, foto berseri pakai aja untuk keseharian, nggak masalah kalau saya sih. Gitu. Kalau saya nggak mau ribet, orangnya nggak mau ribet saya ini. Gitu. Jadi foto berseri saya pakai hanya untuk di P5 aja. Sedangkan untuk checklist saya pakai setiap hari. Untuk hasil karya saya pakai saat saya kepingin nih, oh anak ini hasil karyanya bagus nih wis akhirnya saya pakai. Gitu. Catatan anak pun juga seperti itu. Gitu. Yes, paham ya. Jadi kalau panjenengan minta asesmen ke saya 1 tahun, ya saya kasih ya pasti checklist yang paling banyak daripada yang lain. Oke. Jadi Bunda kalau hasil karya mah tidak harus setiap anak waktu Semua misal anak saya nilai Bunda, saya nggak pernah tak nilai. Makanya kenapa saya checklist itu saya pakai semua, karena semua anak saya nilai. oh, Kak, maksudnya kalau hasil karya Bunda? Wait. Tak tunjukkan checklistnya. Checklist aku pakai soalnya checklist apa? Ini checklist yang masih lama ya. Jadi aku checklistnya itu pakai angka. Gitu. Kayak gini kan 3 sampai 1 minggu gitu kan. Kalau yang hijau ini adalah libur semester 1. Ya. Terus habis gitu ini checklistnya. Checklistnya aku pakai angka. Nggak pakai centang-centang itu enggak. Kita masih kalkulasi lagi nanti. Aku nggak mau ribet. Yang merah itu kenapa itu Bunda, yang merah itu? Yang merah Nggak ini masuk, berarti Kak? dia tidak masuk. Bunda, itu tuh jadi yang 6 kan sama Kamis, Jumat, 6-nya masih tetap sama kan dalam 1 minggu itu masih sama gitu. Jadi nggak apa-apa ditulisin aja gitu ya. Aspek perkembangan ya sih sebentar. Kak share yang aja deh, yang masih terbaru ya. Biar panjenengan nggak. Kan terusan 1 titik. Biar panjenengan nggak bingung. Bunda pakai 6 kan aspek perkembangannya masih 6 aspek perkembangan, hanya nambah nilai Pancasila wet. Nggak apa-apa itu Bunda, yang kurtilah saja, aku kan masih kurtilah. Nggak bisa move on ada wes saya wes pakai yang ini wes, tak anukan yang ini. Terlalu besar kah? Ya. Terlalu besar ya? Oke, tak kecilin. Sudah kelihatan? Nah, Ya. Ini tuh diambilnya tuh dari ini ada di apa namanya, kan Bunda bikin ATP tuh, dari ATP tadi. Makanya kan aku tadi udah bilang sih yang hijau tadi loh, yang tak masukkan ke dalam topik tadi loh, subtopik tadi. Nah itu kan ada ATP-nya tuh. Nah ada ATP-nya. Nah masukkan di sini. Nah yang merah ini berarti dia tidak masuk gitu. Yang merah dia tidak masuk.
Bun, satu kelas berapa anak, Bun, itu, Bun? Ini waktu itu saya masih terakhir ngajar itu ada 20 anak. Setiap hari dibuatkan ya, Bun ya? Ini 20 anak. Masya Allah. Saya kan sudah hampir 6 bulan ya nggak ngajar gitu kan. Nah, ini masih tahun kemarin ini. Ini saya pakai gini, kenapa? Biar gak ribet. Gak ribet kenapa? Masukkan ke dalam asesmen yang terakhir tadi loh. Untuk narasi, gak ribet jadinya. Gitu loh. Guys ya, paham ya? Caranya memasukkan. Bentar, Bun, itu BM. Rubriknya ada di Apa itu, bawah. Bun? Oke. Rubriknya ada di bawah sebenarnya. BM belum muncul. MM mulai muncul, SM sudah muncul. Nah, Yes. ini untuk rubriknya ini panjenengan bisa memakai pakai K13, BB, MB, BSH, BSB itu bisa pakai seperti itu. Nah, kalau di buku panduan asesmen itu hanya muncul dan tidak muncul gitu. Emang anak-anak ini ikan, saya sih mikirnya gitu. Ini bisa diubah. Ini kan karena masih kemarin toh, masih regulasi lama, ini bisa diubah gitu. Jangan menilai anak-anak bintang 1 bikin down, langsung aja pakai yang bintang 2 dia berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Pakai ini aja, 3 ini aja. Ya dulu di K13 juga pakainya ini. Karena kalau kita, saya sih nempatno awake dhewe ngono ya. Menempatkan diri sendiri, kalau kita dikasih bintang 1, padahal kita berusaha gitu kan. Agak gelo kan gitu, apalagi anak-anak. Saya sih gitu. Ya, ini Belum berkembang itu biasanya anaknya masih tidak mau melakukan, masih tidak mood kadang, Bun. itu biasanya anaknya nggak mau, nanti diajak bermain lagi nggak mau lagi gitu. Ya hari itu. Jadi yang merah-merah itu adalah yang apa namanya, nggak masuk. Jadi kalau ada yang japri saya, Bunda, saya dibuatkan dong asesmen yang 1 tahun, ya checklist yang pasti saya kasihkan checklist gitu. Ini 1 tahun bisa, karena setiap hari dikerjakan. Ini minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga, minggu 4, 5, 6, sampai 17 minggu, semester 1. Oke. Ada lagi yang seperti ini. Nah, kalau yang ini saya catatan anekdot, nggak tiap hari saya hanya beberapa anak saja. Ini catatan anekdot saya seperti ini. Hanya dari catatan anekdot, dari checklist, dari hasil karya, masuklah ke dalam asesmen terakhir tadi. Nggak ada mingguan, nggak ada bulanan, saya nggak ada. Seperti itu nggak ada. Seperti ini. Ya. Kita tunjukin hasil karyanya. Hasil karya saya seperti ini. Nggak semua anak juga ini. Hasil karya ini kalau anaknya kepingin nih gitu. Bagus ya Bunda, gini ya Bunda, boleh dimunculkan seperti ini. Oke, ada yang bertanyakan tentang asesmen? Ini sebenarnya belum, ini terakhir ya, karena panjenengan bentar lagi mau nulis rapot gitu. Jadi tak munculkan dulu sebentar bagaimana cara mengisi narasi di rapot. Jadi biar nggak teriak-teriak tuh. Gitu.
Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Kita sampai jam 9 sebenarnya. Soalnya saya harus berangkat lagi. Dari jam. Oke, boleh Bunda Sabaria, silakan. Ya, semester. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak begitu dengar loh suaranya Bunda, sungguhan. Sebentar. Aku tak pakai headsetnya. Itu kan tadi penilaian ada checklist, ada hasil karya, ada anekdot. Kedengaran ya? Bentar, Bun. Dengar. Adek minta tolong dong, aku ambilkan anu, Dek. Ntar ya, wait. Aku tak pakai headset dulu. Oke, Bun. Itu tadi Bun mau pengen ini aja. Kan catatan apa nih, checklist, penilaian checklist, catatan anekdot, hasil karya. Nah itu kan nanti disatukan, dirangkum. Kalau bentuk rangkuman yang mana tadi ya Bun? Saya Yang terakhir tadi yang ada warna ungu, warna hijau, warna apa tadi itu? Kan dirangkum ya nanti sana jadi satu ya. Iya, jadi satu, dirangkum seperti ini. Ini kan Bunda dalam satu, ini kan ada iya. Ini kan ada 17 minggu. Dalam satu semester ini kan ada 17 minggu nih, 1 sampai 17 nih. Termasuk proyek. Tapi ini kalimat yang anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah sub elemennya, ini adalah elemennya. Elemennya ya. Oh iya. Oh iya, baik Bun. Oke, sudah. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Iya Bunda Alianur, langsung masuk. Jadi checklist, catatan anekdot, hasil karya, foto berseri itu semua langsung saya rangkum di sini. Jadi nggak ada tuh namanya mingguan, bulanan dan sebagainya, nggak ada. Ini kan sudah satu semester ini, 1 sampai 17. Iya, ini sudah yang siap. Ini sudah yang siap masuk ke rapot. Coba lihat yang paling bawahnya Bun. Paling bawah yang tadi ada atas. Oh ini. Iya. Oh baik Bun. Ini bisa dikembangkan lagi gitu loh. Di nilai agama dan budi pekerti itu sudah bisa dikembangkan lagi sesuai dengan indikator yang Bunda ambil di waktu proses pembelajaran gitu. Kan ini hanya saya memberikan contoh saja bagaimana cara memasukkannya. Detail 5-nya itu juga ada gitu di situ. Oke. Sudah. Kalau kemarin kayaknya sudah bisa berkali-kali ya sama Bunda Ika tentang rapot. Ya kan? Iya Bun, cuman kita ini kan kemarin masih bingung yang dari mana ke mananya ini kan. Tadi dari checklist segala sudah dirangkum menjadi satu, ternyata seperti ini nantinya. Aku juga punya tuh contoh rapot. Sebenarnya sama sih. Oke. Iya, kan beda tuh rapot yang mau naik ke semester 2 dengan rapot yang anak akan ke SD itu biasanya ada kalimat di bawahnya itu. Makanya kalau aku sih nggak ngaruh ya, maksudnya dalam artian enggak ya. Nggak ngaruh sih kalau aku. Oh iya. Jadi rapot itu sama seperti saat kita menyusun. Nah ini. Jadi deskripsi yang narasi tadi di rangkuman penilaian semesteran tadi itu langsung dimasukkan ke sini. Sekaligus dengan foto kegiatannya. Gitu. Foto kegiatannya cuma 3 atau 4 itu aja sudah cukup mewakili gitu. Enggak semuanya harus foto dimasukkan semuanya
pakai tipek di sini nggak perlu gitu. Jadi berarti foto sesuai dengan penjelasan isi rapot itulah yang kita masukkan. Betul, hanya mewakili saja juga nggak ada masalah. Yang penting kan orang tua itu tahu, oh ternyata anakku di sekolah seperti ini kan gitu. Ini yang P5-nya. P5 juga dimasukkan dalam satu rapot gini. Kalau aku ya, ini dan gawe nih. Kalau panjenengan sendiri-sendiri itu kerja 2 kali gitu. Kita fokusnya bukan ke administrasian masalahnya gitu loh. Meskipun administrasinya ini pakai rapot, tinggal ngemailkan ke mana, ke wali murid pun nggak perlu harus di print, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kalau ini bidang pengembangannya, muatan lokalnya seperti apa, apakah bahasa pakai eskulnya pakai bahasa apa Jawa kah, pakai bahasa daerah maksudnya gitu. Ya seperti ini. Saya pakai ini sih, sebenarnya ini lebih enak. Saya tidak mengubah tiap tahun, saya selalu setiap tahun itu. Karena apa? Saya melihat dari, saya juga wali murid gitu loh. Saya juga wali murid punya anak gitu. Kalau membacanya seperti ini kan enak gitu. Saya menempatkan seperti itu. Andai kata saya wali murid dengan banyak narasi ini gini aja, kadang-kadang nggak dibaca, langsung aja ditandatangani. Biasanya kan kayak gitu. Gitu kan? Nah, makanya untuk kurikulum Merdeka ini panjenengan pakai email aja nggak ada masalah, nggak perlu di print. Tapi kadang-kadang orang tua itu kadang pingin ini loh, pamer ke teman-temannya, anakku ini keluar dari TK ini dapat rapot ya, biasanya gitu. Biasanya. Gitu. Terus sebentar. Nah, ini rapot yang narasi ya. Ada juga saya menemukan rapotnya adalah berupa checklist. Ada juga seperti itu. Oke, ada yang menanyakan lagi? Foto berseri, oke, wait. Tak lihatin, tak matikan dulu file-file itu semuanya. Foto nggak kuat lagi. Foto berseri. Oke, ini adalah salah satu muridnya Bunda Ika yang tak buat untuk tugasku kemarin, Wardah Spirit Teacher. Dibuang ada lah habis ada. Jadi ceritanya aku mengambil temanya Aku Sayang Bumi, gitu kan, dengan topik kemarin itu daur ulang anorganik gitu. Jadi ini tak buat seperti ini untuk berseri. Jadi pada saat awal kegiatannya, anak-anak antusias dalam mengobservasi lingkungan sekitar dan video yang ditontonnya, terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Terus satu kegiatan mulai bersama-sama anak membuat sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna dan estetik, dan menunjukkan sikap saling membantu dan gotong royong. Ya, akhir kegiatannya seperti ini. Kegiatan membuat sesuatu yang sesuai dengan anak, salah satunya membuat rumah adat Papua, mengenalkan teknologi sederhana dan cara menggunakannya. Sudah, itu aja hasilnya. Pada saat proses, pada saat awal observasi, sudah beres. Gak usah lama-lama. Jadi pada saat ini hari pertama yang nonton video ini hari pertama, lalu yang hari kedua, ini di hari kedua ya, yang bawahnya itu yang hari kedua. Nah, ini proses di hari ketiga. Iya, lumayan lah. Hari ketiga, lalu ini hari keempat. Ada kata di hari keempat masih ada proses, ya silakan. Nah, ini sebenarnya ada presentasi, videonya nggak bisa. Apa itu? Lah kamu minta ya. Oke. Ya.
sama lah semuanya. Tergantung kreasi anak-anak, sama semuanya. Kreasinya seperti apa? Kemarin tuh ada yang bikin figura. Oh, coba deh figuranya deh bawa sini. Itu yang ada di atas TV. Bawa pulang kemarin itu. Yang dari tutup botol itu mana? Daripada aku nunjukin macam-macam sih semua anak. Oh iya, ini ada yang seperti ini, bikin apa panjang. Figuranya nggak ada ya? Figuranya nggak ada. Nggak ada. Nggak ke bawah. Nih. Jadi gambar inspirasinya, nih. Gambar inspirasinya ada di saya tunjukkan. Ini dek, dek. Gitu. Semua anak bunda untuk asesmen saya nggak pernah adek, semua asesmen saya nggak pernah mila-mila, semua anak saya bikin. Makanya foto berseri ini saya laksanakan di P5 aja gitu. Jadi mungkin bisa gini ya Bunda, itu kan yang di awal itu kan fotonya tolong ke atas kan Bunda. Nah itu di awal kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak. Nah untuk 7 anak itu ya fotonya cukup satu itu gitu aja. Nanti mungkin bedanya yang di akhir, mungkin hasilnya beda. Kalau sama ya fotonya ya sama. Mungkin bisa dibuat kan, gitu ya Bu. Iya, observasinya kan anak-anak lihat bareng. Jadi ya fotonya bareng. Nanti pada saat mereka mengeksplor kan juga bareng gitu loh. Maksudnya gini, satu kelas itu kan 20. Nah, kan mungkin yang kejepret hanya 7. Nanti kan ada kelompok-kelompok misalnya ya, ada 2 laptop atau gimana. Nah, untuk yang kelompok ini yang namanya ada di sini yang kita cantumkan untuk anak ini, gitu mungkin sama. 7 anak ini, ya ini sudah fotonya satu ini. Untuk 7 anak yang lain nanti pakai yang satunya lagi, foto kedua di Iya. awal. Mungkin bisa dibuat gitu ya. Boleh seperti itu juga boleh, nggak ada masalah. Yang pasti kan prosesnya ya, atau panjenengan pada saat anak-anak observasi per anak juga nggak apa-apa. Panjenengan mau per anak ya nggak ada masalah. Kalau saya memang untuk foto untuk P5 selalu berkelompok, namanya P5 itu berkelompok gitu, bukan satu-satu, kecuali nanti pada saat proses, ya kan, pada saat proses lihatlah pada saat proses kan anak-anak bikin sendiri-sendiri tuh gitu. Nah hasilnya seperti ini. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Oke, coba nanti asesmen mana sudah semua ya Opa? Asesmennya kemarin sudah juga satu gibret ya. Kan? Mungkin ada yang belum masukin gitu. Kalau untuk yang panduan-panduan itu kita dapatnya dari mana ya, Bun? Download gitu? Di mana? Saya dikasih sendiri saat pembekalan, Bunda. Oh, Allah. Kayaknya memang tidak disebarluaskan itu karena banyak yang dibuat apa namanya? Diperjualbelikan maksudnya gitu. Padahal itu kan tidak untuk diperjualbelikan gitu. Tahu belum ada yang pakai itu. Belajar
Ya, itu tadi ATP ya. Ini tadi Bunda Khalifa sama Pak Ernest tuh nggak hadir ya. Asesmen. Ya, asesmen ada. Oke, asesmen sudah ada. Panduannya sudah ada semua. PTPA-nya ada. Tak kirimkan lewat Gdrive ya. Nah, tak kirimkan lewat apa namanya? Kolom chat ya. Semuanya ada di situ ada modul ajar juga ada rangkuman penilaian ada semuanya. Kirimkan lewat nama juga. Oke, ada Bunda Destri yang angkat tangan, silakan mau bicara apa, mau bertanya apa, atau kamu mau menambahkan, siapa tahu. Jadi gini, kalau masuk ke Gdrive saya atur memang untuk melihat saja. Jadi panjenengan kalau mau ngedit, unduh dulu, gitu, ya. Baru bisa ngedit. Oke, di kolom chat ya, link di drive-nya sudah saya Udah Desri silakan, mau tanya apa? Mumpung belum saya akhiri. Nah gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh deh japri-japri atau apa mungkin bisa ya bikin link, tak bikinkan tak bikinkan WA khusus ya. Apa sama Bunda Ika tak masukkan ke dalam grup. Dia akan mendapatkan panduannya. Oke. Sekali lagi, panduan itu saya dapatkan saat saya pembekalan. Oke, itu ada link untuk masuk grup. Jadi nanti segala info ada di grup itu, oke? Sudah semua?
Sudah ya. Sudah, semua sudah masuk grup? Oke, ada sekarang ada 38 masuk aku, berarti 37 yang nanti akhirnya masuk ke dalam grup. 10. Oke. Oke, di dalam apa deskripsi grupnya tak kirimkan di thread-nya, di thread. Jadi kalau mau belajar kurikulum merdeka itu harus istiqomah. Jangan hari ini ikut, minggu depan nggak ikut gitu. Oke, itu aja ya malam ini. Dan nanti kalau masih masih mau tanya-tanya di grup aja, oke? Di situ sudah ada STPPA, ada buku panduannya, ada asesmen, ada contoh modul ajar, ada ATP-nya, ada JP-nya, ada semuanya sudah ada di situ. Asesmen juga semuanya ada di sana. Oke, gitu aja ya. Saya akhiri, terima kasih untuk Bunda Anita yang sudah berkenan untuk presentasi, juga Bunda Holifah yang sudah mau berkenan presentasi. Sama-sama. Untuk minggu depan kita belajar modul ajar ya, CP dan ATP Ya. tadi dipelajari, melontok, kita masuk ke modul ajar nanti, oke? Pakai Canva enggak? Enggak, aku nggak pakai Canva. Enggak. Enggak ya. Maaf, ya, kelas Canva belum saya buka dulu. Saya masih banyak jadwal, soalnya saya nggak mungkin di luar kota harus online, nggak bisa soalnya. Gitu aja, oke? Kelas Canva masih saya dulu, oke? Tadi kalau sudah jadwalnya nggak terlalu padat banget, kita buka lagi, oke? Oke, terima kasih Opa sudah membersamai saya, teman-teman semuanya, dan tetap semangat, tetap istiqomah. Sudah setengah 10, berarti di belahan daerah lain pasti sudah jam setengah 11-an ini ya. Semoga minggu depan kita ketemu lagi, kita akan bahas modul ajar, jangan lupa untuk mempersiapkan modul ajarnya dari CP dan ATP yang sudah dipelajari panjenengan semua. Kita sharing aja, semoga tetap istiqomah karena kita tahun ajaran baru sudah mulai mendekati 2 bulan lagi, dan kita harus mempersiapkan diri dalam pembuatan modul ajar dan perangkatnya. Bagaimana untuk penerapannya nanti saya akan unggah dulu semua video-videonya, saya kirimkan lewat link YouTube aja, gitu aja ya. Oke, kita belajar bareng-bareng meskipun masih menerawang, meskipun sudah jalan, ataupun masih mau menanjak dulu, kita belajar bareng. Di sini tidak ada yang namanya lu pinter gue pinter, enggak ada yang itu, oke? Kita sama-sama belajar.
Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam minggu dan tetap semangat. Konsisten istiqomah.